warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka penyampaian materi perkuliahan. Atas rahmat dan hidayahnya, meski kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, paling tidak kita melalui layar kamera. Untuk itu saya persilahkan saudara-saudara semuanya untuk mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Dan untuk presensi atau absen bisa dilakukan dengan melalui chat. Baiklah saudara-saudara semuanya yang berbahagia, kalau kita kemarin sudah sampaikan tentang periodisasi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sampai dengan Wali Songo, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan peranan kerajaan Islam di Indonesia dalam penyebaran atau pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama saya akan memulai dari kerajaan Islam di Maluku. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh para mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dari Malaka. Maksud saya, Islam masuk ke Maluku dibawa mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan dari Malaka. Raja Maluku pertama yang masuk Islam adalah Sultan Ternate, bernama Marhum, pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi atas pengaruh Maulana Hussein, saudagar dari Jawa. Raja Maluku yang terkenal dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam adalah Sultan Zainal Abidin. Sekitar tahun 1486 hingga 1500-an, dakwah Islam di Maluku menghadapi dua tantangan, yaitu orang-orang yang masih dinamisme, dan juga dari orang-orang Portugis yang mempunyai misi keagamaan dan misi penjajahan di Indonesia. Kita lihat ketika Franciscus Xaverius pada tahun 1546 Masehi, ia adalah seorang tokoh dari Portugis dengan misi agama Katolik datang ke Maluku. Namun pada tahun 1600-an atau sekitar abad ke-17 Masehi, bangsa Belanda masuk ke Indonesia yang juga mempunyai misi menjajah Indonesia, misi agama, yakni Kristen Protestan. Jadi kalau Portugis itu Katolik, kalau Belanda itu Kristen Protestan. Sehingga misi Katolik dari bangsa Portugis masih tetap berjalan. Begitu pula Kristen Protestan yang dibawa Belanda itu pun juga berjalan, terutama di daerah Batak, Manado, dan Ambon.
Sedangkan di Nusa Tenggara Timur atau di NTT yang mendapat pengaruh dari Portugis di Timur Timur, sekarang adalah Timur Leste. Jadi pengaruh Portugisnya lebih mendominasi di NTT atau di Tim atau di Timur Leste sekarang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi itulah sedikit gitu, peran penjajah dan juga peran kerajaan Islam di Maluku. Coba kita sekarang akan beralih ke kerajaan Islam di Kalimantan. Islam masuk di Kalimantan maksud saya pada abad ke-15 Masehi dengan cara damai dibawa oleh Mubalik dari Jawa, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Giri yang mempunyai santri-santri di Kalimantan. Jadi memang Sunan Bonang dan Sunan Giri pada awalnya sudah mempunyai santri yang datang dari Kalimantan. Tidak hanya Kalimantan saja, juga dari Sulawesi dan juga dari Maluku. Saat beliau umur 23 tahun, Sunan Giri pergi ke Kalimantan bersama saudagar Kamboja bernama Abu Hurairah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi kepergian Sunan Giri ke Kalimantan inilah yang menjadi salah satu perantara berkembangnya pendidikan Islam di sana. Selanjutnya gubahan Sunan Giri bernama Kalamuyang dan gubahan Sunan Bonang bernama Sumur Serumbung yang menjadi buah bibir di Kalimantan. Kalau kita lihat di sana juga ada mubalik lain dari Jawa, yakni Sayyid Abdul Rahman. Misalnya Sayyid Abdul Rahman atau Sayyid Abdul Rahman alias Khatib Dayan dari Kediri. Jadi dengan demikian perkembangan Islam mulai kuat setelah berdirinya kerajaan Islam di Banjarmasin di bawah pimpinan Sultan Suryansyah sekitar tahun 1540 Masehi. Sultan Suryansyah inilah yang kemudian bergelar Pangeran Samudro dibantu oleh Patih Masih. Di Kalimantan ini sebenarnya terdapat ulama besar bernama Syekh Arsad Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Sekitar tahun 1710 Masehi, beliau cukup aktif berdakwah memberikan pengajaran Islam di sana. Beliau pun juga banyak menulis buku atau kitab-kitab agama. Di antaranya adalah Sabilul Muhtadin, Syarah Fathul Jawad, Tuhfatur Roghibin. Ini kitab Tuhfatur Roghibin ini terkenal di Sumatera Utara dan di Aceh. Kitab Usuluddin, Tasawuf, Al-Nikah atau Al-Faraid. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Syekh Arsad Al-Banjari ini pernah belajar di Makkah kepada Syekh At-Toilah. Sedangkan beliau juga pernah belajar di Madinah kepada Imam Al-Haramain
dan Syekh Sulaiman Al-Qurdi Al-Misri. Kemudian juga pernah belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani, dan ia pernah diangkat oleh Sultan Tahmidillah sebagai mufti besar kerajaan Banjar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian dua orang cucu dari Syekh Al-Sad Al-Banjari yang terkenal adalah Tuan Guru Muhammad As'ad dan Fatimah yang mengarang buku Parukunan dalam bahasa Melayu yang banyak dipelajari di Indonesia. Seorang tokoh yang masuk Islam di Kalimantan Barat ialah Syarif Abdurrahman Al-Qadri dari Hadramaut, yang kemudian menikah dengan orang Dayak, akhirnya mewarisi kerajaan di Kalimantan Barat atau Pontianak. Seorang pejuang Islam kelahiran Kalimantan Selatan adalah Pangeran Antasari yang hidup tahun 1790 sampai dengan 1862 Masehi, merupakan cucu dari Pangeran Amir. Merupakan cucu dari Pangeran Amir, putra Sultan Tahmidillah I. Bahwa Pangeran Antasari ini dalam sejarah kita ketahui sebagai seorang pejuang yang gigih melawan Belanda, dan ia diberi gelar sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi setelah dari Kalimantan kita akan coba sedikit memberikan kisi-kisi ya, kisi-kisi sejarah Islam di awal. Tapi saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Sekarang kita coba ke kerajaan Islam di Sulawesi. Bahwa pada tahun 1605 Masehi telah berdiri kerajaan kembar di Gua atau kerajaan kembar Gua Talu. Rajanya bernama Malingkang Daeng Pada tahun 1605 Masehi berdirilah kerajaan kembar Gua Talu. Rajanya bernama Malingkang Daeng Manyonri yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Raja Gua berikutnya adalah Sultan Aludin Mubalek, yang berjasa menyebarkan Islam adalah Abdul Qadir Khatib Tunggal, yang bergelar atau Raden Abdul Qadir Khatib Tunggal ini bergelar Datuk Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau dan juga murid dari Sunan Giri. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebenarnya seorang Portugis dulu pernah ada yang sudah mengunjungi Sulawesi, yakni bernama Pinto pada tahun 1544 Masehi, pernah berkunjung ke Sulawesi dan dia telah bertemu dengan Mubalek Islam di Malaka maupun di Patani atau di Thailand. Bahwa kunjungan Pinto ini menunjukkan adanya suatu perkumpulan yang terbentuk di sana yang pada akhirnya membentuk sebuah kerajaan
yakni kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu kerajaan kembar yang bernama Gua Talo. Jadi pengaruh Raja Gua dan Talo ini dalam dakwah Islam sangatlah besar terhadap raja-raja yang lain. Dengan demikian maka Islam ikut mempersatukan kerajaan-kerajaan yang semula bertikai. Kemudian kalau dari Sulawesi Selatan, agama Islam mengembang ke Sulawesi Tengah dan Utara. Islam masuk melalui daerah Manado pada zaman Sultan Hasanuddin ke daerah Bolang Mongondo di Sulawesi Utara pada tahun 1560 Masehi dan ke Gorontalo pada tahun 1612 Masehi. Dari Sulawesi Selatan inilah agama Islam masuk ke Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu ke Bima atau ke Sumbawa dan Lombok, yang dibawa oleh para pedagang dari Bugis. Kemudian Sumbawa berada di bawah kekuasaan Kerajaan Goa sekitar tahun 1616 Masehi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dari Kerajaan Kalimantan, Sulawesi, inilah kemudian akan kita tarik pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Apa saja kebijakan Belanda di dalam bidang pendidikan? Jadi sebelum sampai ke sana, bahwa penjajah Belanda ke Indonesia, disadari atau tidak, sesungguhnya berjalan adanya proses westernisasi. Westernisasi itu adalah pembaratan atau ya supaya orang Islam meniru pada budaya-budaya yang datang dari barat. Ya. Jadi sadar atau tidak, kita itu sebenarnya ketika Belanda masuk ke Indonesia, proses westernisasi langsung berjalan. Kedatangan Belanda ke Indonesia di satu sisi membawa kemajuan teknologi dan pembaharuan di bidang pendidikan. Namun di sisi yang lain juga membawa dampak yang sangat luar biasa, yaitu pengerukan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah. Dan di bidang pendidikan terjadi adanya misi keagamaan, karena Belanda pada hakikatnya atau kebanyakan itu membawa misi Kristen, Protestan, dan budaya tadi westernisasi. Dua motif itulah yang mewarnai kebijakan penjajahan Barat di Indonesia selama lebih kurang 3,5 abad. Jadi 3,5 abad itu sama dengan 350 tahun. 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Karena apa? Sebagai bangsa penjajah pada umumnya mengikuti pemikiran Machiavelli, sebagaimana dikutip dari Az-Zuhri di dalam bukunya Az-Zuhairini, yang antara lain mengatakan agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah. Agama tersebut digunakan untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat. Kalau ada aliran agama yang dianggap tidak benar atau palsu oleh pemeluk agama, yang bersangkutan dibawa untuk memecah belah dan agar mereka berbuat
untuk mencari bantuan kepada pemerintah penjajah. Kemudian yang keempat, untuk mencapai tujuan tersebut dapat melakukan gerakan menghalalkan segala cara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia diperkirakan tahun 1619 Masehi, yaitu ketika John Peterson menduduki Jakarta. Jadi saat John Peterson pada tahun 1619 Masehi ini menduduki Jakarta, sesungguhnya sudah terjadi perlawanan dari Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panotogoro. Ya. Kemudian setelah Belanda dapat mengatasi pemberontakan dari tokoh-tokoh, ya ini selain Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panotogoro atau Sultan Agung Mataram itu, di Indonesia sudah terjadi beberapa perlawanan yang dilakukan, misalkan di Jawa oleh Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Cikditiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Jadi dari pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh politik tersebut, akhirnya Belanda masih mampu mengatasi gerakan mereka, perlawanan mereka. Jadi perlawanan yang dilakukan masih bisa dikatakan parsial, ya, sesuai dengan daerah dan ketokohannya. Misalnya di Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Cikditiro, Antasari, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Maka setelah Belanda berhasil memadamkan perlawanan ini, berjalanlah yang namanya sejarah kolonialisme atau penjajahan di Indonesia mengalami fase baru, yaitu Belanda secara politik dapat menguasai Indonesia. Raja-raja di daerah masih ada sebenarnya, tetapi tidak dapat berkuasa penuh, baik dari segi kewilayahan maupun ketatanegaraannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek kekuasaan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya berada di bawah kendali penjajah Belanda. Kemudian penjajah Belanda ini berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama sesuai dengan prinsip-prinsip kolonialisme, westernisasi, dan kristenisasi. Jadi itulah yang dilakukan oleh Belanda. Ada 3 prinsip: kolonialisme, westernisasi, kristenisasi. Misi agama. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sejak zaman VOC sebenarnya Belanda, atau sejak zaman VOC Belanda, kedatangan mereka di Indonesia sudah bermotif politik, bermotif ekonomi, dan juga bermotif agama. Sama ini. Jadi
penjajah itu ya misinya paling tidak ada 3: 1 politik, 2 ekonomi, yang ketiga adalah mission atau misi agama. Karena kalau kita lihat Belanda ini dalam haknya atau dalam hak Atroi VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut. Nah, VOC, badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang dan memperhatikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah-sekolah. Ini kalau kita lihat sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa Belanda, masa penjajahan Belanda, ini motifnya tadi saya ulangi, motif politik, motif ekonomi dan motif agama. Motif politik agama ini kemudian berkembang ke arah model pendidikan. Maka Belanda mempersyaratkan adanya pendirian sekolah-sekolah yang berbasis agamanya penjajah. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan setelah pada tahun 1819 Masehi, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Jadi ini luar biasa ini. Jadi mendirikan sekolah, tetapi dididik penduduk pribumi itu dididik dengan tujuan nanti bisa membantu pemerintah Belanda atau penjajah. Maka ketika Van den Bosch, Van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831 Masehi, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja diperlakukan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurusi keagamaan dan kependidikan dijadikan satu. Kemudian perkembangan berikutnya pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut dengan Priesterraden. Atas nasihat dari badan inilah pada tahun 1905 Masehi, pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian harus minta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Belanda. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada tahun 1925 Masehi, pemerintah Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam. Tidak semua kiai boleh memberikan pengajaran. Karena apa? Karena hal itu dilatar belakangi oleh organisasi-organisasi pendidikan Islam yang sudah mulai tampak tumbuh, seperti Syarikat Islam, Al-Irsyad, Muhammadiyah,
dan lain-lain. Jadi Belanda ketika melihat berkembangnya organisasi yang berbasis pendidikan Islam seperti Syarikat Islam, Irsyad, Muhammadiyah, kemudian nanti disusul dengan Nahdlatul Ulama dan lain-lain, ya ini peraturannya lebih diperketat lagi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang perkembangan pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jadi saya di video ini juga untuk menghemat semuanya, saudara bisa mengembangkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan nanti sangat mungkin untuk penugasan kami akan menyampaikan. Kami dalam video ini sekilas menyampaikan garis besarnya. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Silakan yang belum bergabung untuk segera melakukan absen melalui chat supaya tidak ketinggalan perkuliahan ini, meskipun setelah ini tetap bisa diputar kembali video ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan perkuliahan ini tetap bisa diikuti dengan baik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.